Selamat datang di channel Miss Mistis. Peringatan, jangan menonton video ini sendirian. Anda bisa mensubscribe, like, dan share video ini agar bisa menontonnya kembali. Selamat menyaksikan. Di tengah kepanikanku, aku berkata kepada Nopeng, "Aku tidak tahu mau turun dari mana, Peng. Cepatlah, dia mau turun seperti ingin menyusul kita. Dia marah, Peng," tambahku lagi. Nopeng yang sudah di bawah tak bisa melihat si makhluk hitam tersebut langsung menjawab, "Lewat sini, Ndre." Jalan yang ditunjuk Nopeng di sisi kiri jurang tersebut ada rumput dan tanaman-tanaman yang tumbuh menjalar ke bawah. Tanpa banyak berpikir, aku nekat turun melewati jalan yang ditunjukkan Nopeng tersebut. Karena gravitasi, aku meluncur turun dengan tangan yang terus berpegang pada tanaman yang menjalar tersebut. Entah bagaimana kejadiannya, posisiku langsung terbalik. Kepalaku arah ke bawah dan kakiku ke atas. Nopeng dengan sigap menyambutku dan sampailah aku di bawah dengan tangan lecet dan seluruh tubuhku dipenuhi tanah dan rerumputan yang menempel di tubuhku. "Syukurlah kau masih selamat. Ayo kita lanjutkan perjalanan ini," kata Nopeng yang langsung berjalan di depanku. Aku pun mengikutinya. Tak lama berjalan, lagi-lagi kami bertemu jurang. Kali ini Nopeng mencoba turun ke bawah untuk melihat kondisi jurang tersebut. Kemudian Nopeng kembali sambil mengucapkan ayat kursi. "Ada apa, Peng?" tanyaku. Mulut Nopeng sambil berkomat-kamit. Dia menyebutkan bahwa baru saja melihat ada sesosok tubuh perempuan dengan rambutnya yang keriting. Dia pakai rok dan tidak memakai baju, tidur tengkurap di dasar jurang. Aku pucat dan terpaku. Dalam hatiku, ya Tuhan, apalagi ini? Nopeng di tengah kepanikannya berkata, "Dre, kita ke bawah yuk. Siapa tahu itu mayat yang dibuang orang, Dre. Kita selamatkan jasadnya." Langsung ku jawab, "Peng, tunggu dulu. Tadi dia kau bilang pakai rok kan? Mana mungkin ada pendaki gunung pakai rok, Peng? Mana tahu itu jebakan makhluk halus di sini. Kita berdoa saja, Peng. Mudah-mudahan Tuhan memberi jalan keluar pada kita." Lalu aku sambil terus memohon agar tidak dihantui makhluk gunung. Nopeng tetap mengambil posisi mencari jalan keluar dari gunung yang mulai menakutkan ini. Kami tidak melewati jurang itu, tapi mengambil sisi kiri di bibir jurang, melewati rimba belantara tak bertuan. Berjalan semakin cepat. Berkali-kali aku tertinggal di belakangnya dan terus menyorakinya agar berjalan pelan-pelan. Di tengah perjalanan aku pun mulai pasrah. Aku tanya pada Nopeng, "Masih jauh, Peng?" Nopeng menjawab, "Enggak, Ndre, sebentar lagi kita sampai. Di bawah ini ada jalan raya. Kita nanti pasti sampai. Bertahanlah, kalau sudah sampai di bawah, ada nasi goreng, teh manis. Kita nanti pulang numpang dengan truk saja. Aku pernah lewat sini, Ndre, percayalah," katanya meyakinkanku yang sudah putus asa. Awalnya aku percaya saja, tapi akhirnya aku tahu bahwa kawanku ini berbohong. Dia hanya tidak ingin melihat aku putus asa dan menyerah. Lalu dengan seketika, langsung kulepaskan sandalku kedua-duanya. Kemudian kubuang. Ini kulakukan karena kulihat si Nopeng sudah tidak pakai sandal lagi dan dia hanya pakai baju tanpa lengan dan celana lapangan yang pendek. Melihat tingkahku ini, Nopeng bertanya, "Kenapa kau buang sandal kau, Ndre? Kan kita sudah dekat. Lanjut aja, nggak apa-apa. Lagi pula kau juga sudah nggak pakai sandal. Biar sama kita," jawabku. Sandalnya putus waktu dia jalan di depan untuk membuka jalan. Tak lama kemudian, aku yang masih di belakang mendengar suara. Ternyata Nopeng terjatuh ke jurang. "Peng,
teriakku. Dan ku dengar jawaban dari bawah sana yang lumayan jauh. Suara tersebut ku dengar. "Jauh, Peng?" tanyaku. "Lumayan, Dre. Turunlah pelan-pelan," jawab Nopeng. Akhirnya, aku turun dengan bertahan pada satu batang kayu kecil yang menempel di tanah. Dan beberapa detik kemudian, aku terjatuh. Masih sempat kurasakan ada benda yang menghantamku dari belakang. Lalu kemudian, semua putih. Aku seperti bermimpi ada di rumah tanteku. Berbicara dengan salah satu penyanyi organ tunggal. Aku memanggilnya Uni. Dia seperti sosok kakak bagiku. Kemudian aku merasa seperti terguncang-guncang. Kurasakan mataku agak terbuka. Kulihat ada seseorang di atas tubuhku yang mencoba membangunkan dan memanggilku. Dre, bangun, jangan mati." Aku menjawab, "Oh, Kak, ada apa?" "Bukan, Dre, kau lupa sama aku," kata suara tersebut. "Oh iya, Angah kan? Ada apa, Ngah?" jawabku lagi. "Ya ampun, Dre, sadarlah. Aku Nopeng, kawan kau. Nopeng, Dre," kata Nopeng sambil mengguncang-guncang kepalaku. "Oh iya, ada apa, Peng? Kenapa?" "Syukurlah, Dre, kau gak mati. Coba kau tengok sekeliling." Aku pun melihat sekeliling, dan kudapati aku sedang berada di pinggir sungai di dekat bebatuan yang airnya mengalir deras. Kita tersesat di gunung, Dre. Ayolah, ingat semuanya. Cepatlah. Hari mau gelap. Kita cari tempat untuk istirahat, kata si Nopeng yang keningnya berdarah karena terjatuh ke jurang tadi. Dan karena kebesaran Tuhan, dia tidak pingsan sepertiku. Namun ketika aku hendak berdiri, tanganku sebelah kiri tak bisa digerakkan. "Peng, tanganku tidak bisa bergerak. Tolong, Peng," kataku. Nopeng langsung berbalik arah dan memegang tanganku serta menyentakkannya. "Udah tuh, coba berdiri dan cepat jalan. Hari udah gelap," kata Nopeng. Dan ajaibnya, tanganku langsung kembali normal. Aku menyusul Nopeng dari belakang dan kami naik ke arah atas dan tidur di batang kayu yang sudah tumbang. Di tengah istirahatku, aku kembali mengajak Nopeng berbicara. "Peng, aku haus. Gimana nih?" Sangat wajar. Selama kami tersesat, kami tidak membawa golok, senter, baju ganti, sepatu. Semuanya kami tinggalkan bersama ketiga rekan kami yang di bawah. Di dalam tas hanya ada tustel, garam, 3 siung bawang merah yang tidak sengaja terbawa, 2 batang rokok kretek, 2 saset extra jos yang sudah habis kami makan tanpa air. Di tengah gelapnya rimba, aku merasa haus sekali. "Udah Landre, istirahat aja dulu. Besok aja minum. Atau kalau kau berani, turunlah ke bawah. Di bawah ada sungai. Minumlah." "Kalau aku tak berani, Dre." Aku pun terdiam mendengar jawaban kawanku ini. Tiba-tiba aku langsung kebelet pipis, dan seketika muncul ide untuk meminum urinku sendiri. Tanpa menunggu lama-lama, tanganku sudah penuh air urinku dan langsung kuminum semuanya. Ini nyata, dan juga kuceritakan pada salah satu wartawan yang meliput ketika aku berhasil keluar dari cengkraman rimba Merapi. Paginya ketika terbangun, yang tampak di sekeliling mata memandang hanya hijau. Air sungai yang mengalir. Di sini aku masih melewati jalan-jalan yang semakin terjal. Fisik sudah sangat melemah. Tangan membengkak. Entah berapa puluh duri yang masuk ke tangan kami. Kakiku pun juga bengkak karena menempuh medan berat tanpa alas kaki. Terutama kawanku Nopeng. Celana yang dia kenakan pertama kali mulai mendaki gunung ini terlihat pas di pinggang. Namun saat itu sudah hampir turun setengah. Teriakan-teriakan minta tolong sudah jarang kami keluarkan. Berjalan terus menatap dan berharap ada setitik asa di hari keempat ini. Kami melewati jalan-jalan rimba. Nopeng paling depan dan selalu cepat jalannya.
Aku terus tertinggal di belakang. Barangkali ini yang membuat kami rajin perang mulut. Hingga kami bertemu lagi dengan jurang yang tidak begitu tinggi. Air mengalir deras ke bawah. Disinilah aku dan Nopeng terpisah hampir 2 jam lamanya. Nopeng yang jalan pertama mencoba mendaki sisi jurang sebelah kiri. Karena kemampuan climbingnya baik, dia pun lolos ke atas sisi jurang tersebut dengan berpegangan pada rumput yang tumbuh di sisi jurang tersebut. Namun, aku masih tetap di bawah. Dia sudah tak nampak dari pandanganku. Peng, gimana aku mau lewat? Jalan ke atas rumputnya sudah tak kuat lagi, teriakku. Lewat aja dari sungai itu, Ndre, lompat aja, jawab Nopeng dengan suara yang menggigil. Gak mungkin, Peng. Aku takut air sungai ini dalam, harusnya cukup besar, jawabku. Kami terdiam beberapa saat. Dre, lewat aja lah, nanti gak bisa kita mencari tempat istirahat. Lompat aja lah, kalau kau mati, aku juga mati. Aku tak punya pilihan, kukumpulkan semua nyaliku, kututup hidungku. Bismillah, aku pun meloncat. Sepersekian menit aku dibawa arus. Kupaksakan untuk berdiri. Ternyata air sungai itu dangkal. Mataku langsung menjelajah ke segala penjuru, mencari Nopeng. Ternyata dia duduk di atas sisi jurang yang agak datar sambil menggigil dan tersenyum melihatku basah-basah. Peng, aku selamat, kataku penuh semangat. Alhamdulillah, tapi bajuku basah semua, Peng. Kemudian kami mulai mencari jalan untuk mencari tempat istirahat. Kami menemukan batang pohon yang sangat besar, berdiri kokoh, dan di bawah batang itu ada sebuah lubang. Langsung saja kami memutuskan di tempat ini akan beristirahat. Dengan kondisi yang semakin melemah, namun anehnya kalau dipaksakan, tubuh ini terasa kuat saja. Nopeng langsung tertidur. Maklum, dia yang selalu pimpin jalan, sambil sesekali mengigau. Bu, dia memanggilku ibunya. Aku masih belum tertidur saat itu. Aku duduk dan menangis jadi-jadinya. Ku keluarkan skrepsi kepalaku. Ku sapu semua air mataku hingga seluruh bagian skrep itu basah. Aku ikat ke salah satu batang pohon yang ada di tempat kami akan tidur pada malam itu. Dalam hati, jika nanti aku harus mati di perjalanan ini, maka skrep ini adalah bukti bahwa aku pernah tersesat di gunung ini. Lalu aku tertidur dan malam itu tidur kami lumayan tenang. Hingga hari kelima aku lagi-lagi patah semangat, pasrah dan merasa tak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan. Tapi argumen Nopeng hari itu sangat membangkitkan semangatku. Dre, kita sama-sama tidak tahu apa ujung perjalanan kita. Kita hanya berusaha. Dan nanti jika kita harus mati, izinkan kita mati di tepi jurang, agar tim SAR bekerja keras untuk mengangkat jasad kita. Kalau kita cuma ditemukan di sini, terlihat sekali kita tak berusaha. Ayolah kawan, perasaanku sudah agak dekat ini. Aku pun langsung bersemangat lagi. Dengan susah payah kupaksakan berdiri. Di ujung mataku, kotoran mata sudah bercampur dengan tanah. Benar-benar kumal. Aku ikuti langkah sobatku, sambil terus mencoba berusaha memakan yang aku rasa bisa dimakan. Ternyata jalan belum juga kami temukan. Aku dan Nopeng mulai menikmati perjalanan ini walau dengan terpaksa. Sepanjang perjalanan aku bernyanyi sekuat-kuatnya. Mulai dari satu album lagu band Padi hingga lagu Rosa. Melankolis memang. Tapi lagu itu merupakan lagu yang paling sering kunyanyikan. Karena betapa rindunya aku bertemu orang-orang, minum teh, dan berharap ada tangan atau jemari yang membantu kami berdua keluar dari rimba belantara Marapi yang mulai tak lagi nampak indah. Malam kelima, kami kembali tidur di tepi sungai. Untungnya tidak hujan malam itu. Dengan beralaskan daun-daunan dan beratapkan langit, kami melepas penat setelah berjalan seharian. Malam itu aku tidur terakhir. Nopeng sudah terlelap lebih dulu. Aku mencoba rebahan untuk tidur. Namun, tiba-tiba, entah halusinasi atau tidak, dari atas langit
Aku melihat ada 4 buah cahaya dengan bentuk yang berbeda-beda turun ke bawah. Cahaya ini tidak menakutkanku. Malah begitu dia hilang dari pandangan, aku langsung tertidur dan bermimpi. Malam itu papaku datang menyusulku, mengajakku pergi. Tapi dia tidak bicara, hanya diam saja. Aku kejar papaku kala itu, namun dari sebelah kiri dan kanan banyak yang menawariku untuk singgah dan minum kopi bersama mereka. Ajakan itu kutolak dan aku terus mengejar papaku, hingga aku tersandung dan terbangun. Hari sudah mulai agak terang, walau belum begitu terang karena sinar matahari tertutup tingginya hutan belantara. Hari ke-6, kondisi benar-benar lemah. Namun Nopeng seperti tiada lelahnya. Dia tetap semangat memotivasiku untuk terus bertahan hidup. Tiada pilihan. Perjalanan pun dilanjutkan. Kami tetap mengikuti arah sungai. Namun hari ke-6 itu sekitar 3 jam perjalanan aku dan Nopeng dapat merasakan hangatnya sinar mentari penuh. Aku makin kuat bernyanyi, seolah-olah yakin akan adanya kehidupan dan aku masih diberi kesempatan untuk hidup. Begitu juga Nopeng. Banyolan-banyolannya membuat perjalanan yang sedih dan mengharukan jadi lebih indah. Namun karena banyak istirahat, malam itu pun kami belum menemui ujung aliran sungai tersebut. Kami justru menemukan banyak batang pisang di hari ke-6 itu. Aku yang begitu semangat mengambil pisang tersebut, namun di dalamnya banyak sekali benda-benda keras seperti batu kecil dan tidak bisa dimakan. Kami beristirahat beralaskan pelepah daun pisang. Paginya ketika kami terjaga di hari ke-7, di atas pohon sepertinya kami ditonton oleh beberapa binatang seperti monyet, namun bulunya berwarna kuning. Dia meloncat ke sana kemari. Aku langsung membangunkan Nopeng. Peng, banyak monyet di atas sana. Warnanya kuning. Aku coba menjelaskan pada Nopeng. Nopeng melihat ke atas dan melihat monyet-monyet itu begitu bising. Dia melanjutkan tidurnya. Telungkup aja kau Andre, supaya kalau monyet itu terjatuh, dia tidak menerkam muka kita. Nopeng cuek aja. Aku langsung telungkup dan melanjutkan tidurku. Kemudian aku tersentak dan kulihat Nopeng menumbangkan sebatang pohon pisang yang aneh itu. Dia mencoba memakannya, namun tidak jadi karena banyak batu-batu di dalamnya. Kemudian kami melanjutkan perjalanan kami. Sudah dekat ini Andre, Nopeng berkata penuh semangat. Aku tidak membantah, memaksa bangun dan melanjutkan perjalanan kami. Baru sekitar 5 jam kami berjalan, Nopeng yang paling depan teriak di atas jurang. Dre, ada perumahan penduduk. Di sini akhir jalan kita, Dre. Tapi jalan turun sudah tidak ada lagi. Sepertinya kita mati, Dre. Kami mendapati jurang air terjun yang sangat tinggi. Tidak mungkin untuk dituruni. Aku semakin melemah. Nopeng tetap berusaha mencari jalan keluar. Dan di sebelah kiri jurang tersebut ada pohon-pohon buluh atau bambu. Nopeng naik ke atas hutan bambu itu. Namun memang jalan turun tidak nampak lagi. Akhirnya kami pasrah. Kita mati juga akhirnya, kataku. Tidak lama berselang, kami mendengar dari arah bawah, seperti ada suara orang sedang memotong batang bambu. Nopeng menginstruksikan aku supaya berteriak, karena dia sudah tidak sanggup lagi untuk bersuara. Dadanya sakit. Tolong! Teriakku. Aku terdiam sambil menunggu jawaban. Terdengar suara sahutan dari bawah. Pak, tolong kami, Pak. Kami yang hilang di Gunung Merapi, Pak. Nopeng berteriak sambil memegang dadanya. Tolong, Pak. Sambungku lagi lebih keras. Siapa tuh? Suara dari bawah itu menyahut lagi. Kami, Pak. Yang hilang di Gunung Merapi, Pak. Tolonglah, Pak. Teriakku lagi. Ya, bakar celana biar disusul ke sana. Jawab suara itu. Tak ada, Pak. Korek api tak ada. Ya udah,
Goyang-goyangkan tempat kalian sekarang. Nopeng langsung menggoyang-goyangkan batang bambu yang ada di dekatnya itu. Sudah kelihatan, Pak. Oi, naik kalian sedikit lagi ke atas. Di bawah itu jurang, jawab suara itu lagi. Kami saling pandang, lalu naik pelan-pelan ke atas, sambil terus berkomunikasi dengan si suara dari bawah. Sekitar 2 jam kami menunggu. Dari sebelah kiri kami melihat seorang bapak dengan anak-anaknya yang berjumlah 4 orang. Mereka memiliki badan tinggi dan tegap. Sungguh mereka terkejut melihat kami. Pak, kami manusia, Pak. Kami yang hilang di gunung selama beberapa hari ini. Iya, kami tahu. Syukurlah kalian masih hidup. Dia mendekati kami lalu mengeluarkan bungkusan nasi. Nopeng memakannya dan kemudian dadanya sakit. Ketika aku mencoba makan, ternyata aku tidak apa-apa. Namun, air minum tidak ada. Sekarang kita turun ke bawah. Bagaimana? Kalian masih kuat jalan? Tanya si bapak. Kami mencoba berdiri dan ternyata tidak mampu. Akhirnya kami digendong di punggung oleh si bapak dan keempat anaknya secara bergantian. Kami pasrah dan senyum-senyum sendiri. Sambil berjalan antara sadar dan tidak, akhirnya kami dibawa ke posko, di mana terdapat banyak tim SAR dan relawan yang masih setia dan yakin bahwa kami masih hidup. Sungguh perjalanan ini sangat melelahkan. Mereka menyambut kami dengan penuh antusias dan ucapan selamat atas keberhasilan kami dalam menaklukkan kekejaman Gunung Merapi. Sebenarnya, kepercayaan akan hal bahwasanya kami masih hidup adalah dari sebuah mitos, bahwa ada terdapat 2 jenis gunung yang lumayan terkenal di Sumatera Barat, Gunung Merapi dan Singgalang. Perbedaannya terletak pada kondisi orang yang jika tersesat. Jika tersesat di Gunung Merapi, jasad mayatnya pasti ditemukan. Namun, jika tersesat di Gunung Singgalang, jasad tidak ada satupun yang ditemukan. Itu sebabnya mereka, Uncu, Firman, dan Iwan, 3 orang teman-teman kami dan tim SAR yang lain masih penasaran akan keberadaan kami. Miss Mistis akan kembali lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan mensubscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.